Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita akan lanjutkan sesi 3 kuliah pekan ini. Kita lanjutkan, kalau kemarin linear programming tentang maximizing case, yang kemarin kita bahas bagaimana memaksimalkan produksi gitu. Kemudian assignmentnya kita bahas tentang produksi pertanian gitu ya. Kita hari ini akan membicarakan topiknya sebaliknya, yaitu meminimalkan. Dalam hal ini adalah meminimalkan biaya contohnya gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke minimizing, kita akan bahas dulu PR-nya. Ini kemarin PR-nya tentang sebuah perusahaan pertanian yang menghasilkan jagung dan gandum gitu ya. Oke, ini sudah saya jelaskan di kuliah untuk detailnya gitu. Sekarang kita coba bahas gitu ya. Jadi yang pertama perlu kita pastikan dulu adalah variabelnya. Variabel yang X1 kita diminta menggunakan atau digunakan sebagai jumlah aker, jumlah hektar, jumlah aker untuk jagung, untuk corn. Di soalnya begitu. Nih, X1 adalah jumlah ekar untuk menanam jagung, dan X2 nya adalah jumlah ekar yang digunakan untuk menanam gandum. Sehingga di sini X2 adalah jumlah ekar untuk gandum, wheat gitu ya. Oke, yang akan jadi objective functionnya, objective function yang akan dimaksimalkan itu fungsi yang menyatakan berapa yang digunakan untuk menanam jagung dan berapa yang digunakan untuk menanam gandum. Di situ dinyatakan bahwa kalau gandum, wheat, itu harganya atau per hektarnya menghasilkan 25 bushels, sementara harganya adalah $4 per bushels. Atau berarti kalau per hektarnya itu akan menghasilkan uang $100 per ekar gitu ya. Saya ulangi, gandumnya per hektar 25 bushel, harga per bushelnya $4, maka per hektarnya ada $100 gitu ya. Kemudian untuk jagung, corn, itu menghasilkan 10 bushel, per bushelsnya harganya $3, maka ini akan per hektarnya menghasilkan $30. Nah, objective functionnya, sehingga yang akan dimaksimalkan adalah X1 cornnya itu berarti $30 per hektar dikalikan jumlah hektarnya, berarti 30 X1 ditambah 100 X2. Ini ya yang harus dimaksimize. Ini adalah objective functionnya, memaksimalkan 30 X1 ditambah 100 X2.
Nah, berikutnya adalah constraint-nya. Constraint-nya adalah syarat-syarat atau kendala-kendala atau yang harus disadari oleh perusahaan bahwa dia punya keterbatasan. Yang pertama adalah bahwa dia hanya punya 7 hektar, maka X1 ditambah X2 itu lebih kecil atau sama dengan 7 acre. Kemudian di sana disebutkan juga tentang jam kerjanya, bahwa untuk corn itu membutuhkan 4 jam. Kemudian untuk satu sini ya, untuk corn itu membutuhkan 4 jam per hektar. Untuk wheat membutuhkan 10 jam hour per acre ini. Per acre. Sehingga constraint berikutnya adalah 4x1 ditambah 10x2 itu lebih kecil daripada 40 jam per minggu yang dimiliki. Ini constraint yang kedua. Ini constraint yang pertama. Ini constraint yang kedua. Nah, constraint yang ketiga dinyatakan sana bahwa government itu mensyaratkan bahwa minimal dia harus menghasilkan 30 basel corn, padahal per baselnya 10. Jadi untuk corn itu harus terpakai paling kecil 3 acre gitu ya. Ini itu berasal dari 30 basel corn, 30 basel corn gitu ya. Padahal per hektarnya menghasilkan 10 basel gitu ya. Dan 10 basel per acre, sehingga menghasilkan persamaan X1 lebih besar daripada 3. Logis ya, 3 hektar sementara per hektarnya 10, maka 30 basel gitu ya. Ini saya tunjukkan persyaratannya. Ini government regulation require that at least 30 basels of corn be produced during current year. Jadi harus menyetorkan 30 basels per minggunya untuk sekarang ini, untuk tahun ini gitu ya. Oke, ini constraint-nya sudah. Kemudian tinggal kalau yang syarat sign mudah ya. Sign restriction itu X1, X2 0, lebih besar daripada 0 gitu ya. Jadi objektifnya adalah ini. Saya pakai warna yang lain. Ini adalah objective functionnya. Kemudian ini yang hijau ini adalah constraint function yang pertama, constraint function yang kedua, constraint function yang ketiga. Nah, kalau sign restriction itu ini itu ya. Oke, sekarang tinggal digambar constraint-nya, kemudian dicari maksimalnya. Oke. Kalau misalkan menggunakan tangan begitu, X1 tambah X2 sama dengan 7 ya, gini aja. X1 nya 0, X2 nya 7. X2 nya 0, X1 nya 7 garis dash itu, ini sini ya. Nih itu. Kemudian ini
Ini kalau dibagi 4 semua, X1 ditambah 2,5 X2 sama dengan 10. Satu sini ya. Satu sini yang persamaan yang tadi itu. X1 ditambah 2,5 X2 sama dengan 10. Kalau X1-nya 0, X1-nya 0, ini X1, ini X2. X1-nya 0, X2-nya berapa? 4. Itu ya. Kira-kira di sini. Bisa dipahami ya. 0 berarti 2,5 X2 sama 10. X2 sama dengan 10 dibagi 2,5 itu sama dengan 4 gitu ya. Kalau X2-nya yang 0, X2-nya yang 0 di sininya X1-nya sama dengan 10. Ya kira-kira di sinilah. Kira-kira begini. Nah, gitu kira-kira. Ini adalah kayak yang ini adalah X1 ditambah X2 sama dengan 7. Yang hitam itu X1 ditambah 2,5 X2 sama dengan 10. Atau kalau di sana bentuk aslinya 4X1 ditambah berapa? 10X2 sama dengan 40. Ditambah 10X2 sama dengan 40. Ini sama ya. Ini kan ini sama, hanya diringkas. Dan yang ketiga adalah X1 lebih besar 3, kira-kira di sini. Nih. Nah, berarti visible region-nya kira-kira di sini. Ini terlalu mepet, ini ya terlalu mepet. Nah, kalau ini saya gambar dengan grafik yang lebih bagus pakai Desmos. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi bagian yang orange ini saya tulis. Bagian yang orange ini adalah persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 7. Yang merah ini adalah, tak ganti warna biar jelas. Yang merah ini adalah 4X1. Sorry kok merah. Biru. Dihapus. Yang biru pakai warna biru. Yang biru ini adalah 4X1 ditambah 10X2 sama dengan 40. Nah, yang hijau ini adalah X1 lebih besar daripada, atau boleh ditulis sama dengan 3 dulu. Sama dengan 3. Nah, restriction-nya itu kan ini lebih kecil daripada 7. Berarti yang bagian yang dimaksudkan oleh warna orange ini adalah di bawahnya. Yang bagian biru ini juga lebih kecil dari 40, berarti yang di bawahnya ini lebih besar, berarti ke kanannya. Berarti yang menjadi daerah visible adalah yang saya arsir ini, atau saya ganti warna. Yang menjadi visible region adalah yang abu-abu. Nah, ini ya cara paling mudah untuk mencoba manakah yang paling maksimum, ya di pojok-pojoknya ini. Bisa dicoba-coba di pojok-pojoknya. Walaupun logikanya nanti kita pakai grafis. Kan persamaan maksimumnya yang harus dioptimalisasi adalah nih, 30X1 ditambah 100X2 harus dimaksimalkan. Berarti 30. Jangan pakai warna ini, nggak jelas. Pakai warna hitam.
yang akan dimaksimalkan adalah 30x1 ditambah 100x2 sama dengan revenue-nya yang akan dimaksimalkan. Ini harus maksimal. Berarti ini persamaan ini dimasukkan nilainya dengan titik-titik di sini. Nah, sudah saya simulasikan di sini. 3,0 itu ini 30 itu ya, ini. Hasilnya revenue-nya adalah 90. Dari 30 dikalikan 3 ditambah 100 kalikan 0, ini 90. Titik yang berikutnya 3,28 di sini hasilnya 370. Titik di sini 5,2, 350. Titik di sini hasilnya 270. Nah, sini sudah nampak yang paling besar adalah yang nih. Ini yang paling yang 370. Tuh, ini terlalu besar ya. Tuh, nggak usah pakai ini. Pakai pen juga saja. Pen. Yang ini yang paling besar. 370. Dengan cara zoom ini juga boleh. Kalau menggunakan grafis ini digambar, kemudian ditarik ke kanan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah grafik 3. Grafik, oh ya benar, 30x1 ditambah 100x2 pas di titik ini itu sama dengan 370. Gitu ya. Oke, jadi hasil dari pembahasan kita, titik optimumnya 3 hektar digunakan untuk nanam jagung, 2,8 hektar digunakan untuk nanam gandum, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini ditanyakan, apakah 2,3 itu visible region? Kita lihat ini ya. Apakah 2,3 visible region? Kita lihat 2,3 di sini ya. 2,3 di sini. Oh, tidak visible. Visible-nya di yang diarsir grey ini. Ini jawabnya not visible atau no. Kalau 4,3 kita lihat 4,3 di sini no juga. Yes. Apalagi -1 2,-1 jelas -1 tidak visible karena dia tidak ada ekor negatif itu, no, jelas. Kalau 3,2 kita lihat 3 di sini, 2 di sini berarti ya. Yes, 3,2 itu visible region tetapi belum optimum. Artinya dia masih memungkinkan dia memproduksi dengan cara 3 hektar untuk jagung, 2 hektar untuk gandum, itu masih boleh. Walaupun belum optimum gitu ya. Oke, ini persoalan optimalisasi. Sekarang kita masuk ke persoalan minimizing. Sama saya jelaskan dengan menggunakan kasus biar lebih mudah dipahami begitu. Saya terjemahkan dulu. Dorian Auto Manufacturers Luxury Cars and Trucks. Jadi ada sebuah pabrik mobil begitu, Dorian namanya, memproduksi mobil mewah dalam bentuk mobil penumpang, cars dan truk gitu ya. The company believes that its most likely customers are high income women and men, ya, karena dia memproduksi mobil luxuries gitu, mobil mewah. Dia
percaya bahwa yang akan membeli itu kalangan high income, orang-orang kaya, baik laki-laki maupun perempuan, women and men. To reach this group, untuk mencapai kalangan kaya begini, Dorian Auto has embarked on ambitious TV advertising campaign. Dorian mendaftarkan atau melaksanakan kampanye iklan dengan membeli nilai iklan per menitnya atau membeli iklan yang durasi 1 menit begitu di 2 acara yang banyak ditonton oleh orang kaya. Yang pertama adalah komedi dan yang kedua adalah football. Footballnya Amerika sama footballnya Eropa beda ya, American football. Tapi nggak penting itu. Yang jelas ada 2 acara ini, komedi dan football. Each comedy commercial seen by 7 million high income women. Jadi untuk acara komedi itu ditonton oleh 7 wanita kaya dan 7 juta wanita kaya dan 2 juta laki-laki kaya. Ternyata perbandingannya laki-laki perempuan nonton komedi itu kalau di Amerika 7:2. Sebaliknya kalau bola itu ditonton oleh 2 juta wanita kaya dan 12 juta laki-laki kaya. Logis ya, biasanya kalau laki-laki lebih suka nonton bola. Nah sekarang harganya, ini yang logikanya harganya lah yang nanti akan diminimizing ya. Harganya untuk komedi itu per menitnya $50.000. Mahal ya, memang mahal. RCTI itu kalau pas prime time itu per tayangnya bisa sampai 100 juta juga. Kemudian kalau footballnya itu $100,000. Kalau lebih mahal di footballnya, wajar, logis. Penontonnya juga di sini totalnya 9 juta, di sini totalnya 14 juta. Jadi logis lebih mahal yang laki-laki, yang football gitu ya. Oke. Dorian would like the commercial to be seen by at least 28 million. Jadi target dia iklannya itu ditonton oleh 28 juta wanita kaya dan 24 juta laki-laki kaya. Itu ya. Jadi dia sudah punya perhitungan tersendiri. Dari 28 juta ini bakal berapa juta yang akan beli mobil gitu. Dari 24 juta ini akan berapa orang yang beli mobil, dia sudah punya perhitungan, tapi tidak disebutkan di sini. Pokoknya target saya ditonton oleh 28 juta wanita kaya dan ditonton oleh 24 juta laki-laki kaya. Use linear programming to determine how Dorian Auto can meet its advertising requirement at minimum cost. Jadi gunakan linear programming untuk menentukan untuk menemukan tercapainya tujuan tadi itu kan nih ditonton 28 million high income wanita dan 24 million men high income gitu ya. Nah itu at minimum cost, berarti yang diminimumkan adalah biaya iklannya yang mahal ini gitu ya. Oke, yang penting Anda sekarang memahami konteksnya dulu, memahami kasusnya. Kenapa ini kasus minimum? Ya karena untuk mencapai tujuan tertentu butuh biaya, maka biayanya harus diminimumkan gitu ya. Oke. Ini decision variable X1 adalah jumlah tayangan iklan acara komedi, X2 adalah jumlah tayangan iklan yang diputar di sepak bola. Ini harga per tayangnya. Nah inilah objective functionnya. 50 X1 yang diputar di komedi dan 100 X2 yang diputar di football gitu ya.
Oke, itu objektifnya selalu. Terus kemudian constraint-nya juga ada 2 di sini. Ya, tadi itu ditonton oleh minimum 28 juta wanita kaya. Berarti kalau di komedi itu 7 juta, kalau di bola 2 juta. Women high income. Kalau men high income 2 juta di komedi dan 12 juta di football. Itu ya, logis ya. Dan sign expressionnya seperti biasa, lebih besar daripada 0. Dan seperti biasa, ini adalah constraint-nya, ini constraint, ini constraint, ini adalah objektif. Seperti biasa, pada titik pojok-pojok inilah yang biasanya menjadi minimum gitu ya. Ternyata dia di titik E ini. Nah, assignment-nya di sini adalah saya hanya merubah sedikit berapakah solusi biaya minimum jika kondisi berubah harga iklannya saja. Harga iklan dan harga swap itu sama sebesar $100.000 dan harus menjangkau sama-sama 25 juta penonton high income men and 25 million women high income juga. Hanya saya rubah sedikit. Jadi saya hanya merubah ininya, merubah ini sama-sama 100. Kemudian saya rubah juga ininya. Gitu ya. 28 juta gitu ya. Ini sama-sama 24 juta. 25. Saya ubah menjadi sama-sama 25 gitu ya. Oke, silahkan nanti di submit di folder minimizing. Kalau yang tadi misalkan masih ada yang salah di maximizingnya diperbaiki, langsung disubmit ulang ya. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.